Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umurnya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qolati latihan ini. Kapan hari kan saya pernah bilang ya ke Anda semua bahwa omset saya jatuh drop gitu. Dan itu konsekuensi harus saya ambil ketika saya mengambil jalan yang lain gitu. Jadi saya ini orang yang tidak pernah memaksakan diri gitu sekarang ini. Kalau dulu saya akan memaksakan diri. Omset harus besar, terus apapun harus besar gitu. Dan saya mengejar pekerjaan gitu. Sekarang ini enggak gitu. Saya nggak ngejar pekerjaan gitu. Yang saya kejar apa? Saya ngejar itu keuntungan gitu, profit meskipun kecil gitu. Dan saya itu harus untung meskipun sedikit. Terus kedua, saya akan untung dari barangnya sedikit tapi banyak gitu. Itu teorinya. Dan itu konsekuensinya bagi saya itu besar. Apalagi saya gerak di bidang kitchen, metro kitchen, toko kitchen dan yang lainnya gerak di bidang alat dapur gitu. Saya distributor alat kitchen dari berbagai merek di Indonesia ya. Dan saya juga agen tunggal, beberapa merek saya agen tunggal sendiri. Terus saya juga fabrikasi kitchen gitu, buat apa? Stainless, worktable dan yang lainnya. Dan itu biasanya dulu kalau satu project itu minimal 1 sampai 2 miliar minimal gitu. Dan itu nilainya luar biasa. Sebelumnya lagi saya adalah distributor Schneider Electric gitu loh. Merlin Gearing segala macam-macam, Legrand dan yang lainnya. Saya manage gede juga ininya. Sehingga karyawannya banyak, terus omsetnya gede, perusahaannya banyak. Tapi nyatanya yang saya kejar adalah saya cash flow saya negatif. Dan itu kadang-kadang ketika saya maksakan diri, saya akan melakukan pinjam supaya positif lagi. Itu yang dilakukan terus menerus. Makanya akhirnya saya pinjam ke bank. Padahal kalau pinjam ke bank itu bayarnya harus pasti. Tapi kalau kita diutangin, jadi piutang itu kadang nggak pasti, malah nggak kebayar. Dan kondisi ini terjadi pada saya. Karyawan ratusan, omset miliaran, hampir 10-an tiap bulan, segala macam-macam hancur semua gitu. Jadi kelihatan besar, tapi ternyata apa kropos gitu. Dan ini saya tidak memaksakan diri dan saya tidak ngejar project. Saya sering kalah, sering saya di project kalah. Yang ngalah kan kadang-kadang anak buah saya, kadang teman-teman saya, anak buah saya tuh dulu pernah kerja di saya terus keluar dari usaha yang sama. Terus kadang-kadang teman saya sendiri, teman sahabat saya, nggak apa-apa, semua kalah. Di satu project, anggaplah satu project kapan hari di Ubud ya, berapa lama di Ubud itu. Itu saya saya sudah menang gitu. Ternyata apa? Si kompetitor saya nawarkan satu skema pembiayaan yang luar biasa menggiurkan, 5 kali cicilan bayar gitu. Sedangkan saya simpel itu. DP 50% sebelum barang dikirim itu. Kalau untuk equipment importnya itu harus 100% dulu. Kecuali lokalnya bisa dia cicil dulu. Dan itu karena lokal kenapa? Lokal itu kan saya sendiri yang kerjain dulu. Jadi satu profitnya agak sedikit lebih besar. Kedua, yang kedua lagi jadi jangan sampai saya mengganggu proyeknya dulu. Karena yang saya butuhkan adalah di project itu harus percaya bahwa saya tepat waktu, kualitasnya bagus. Kedua tepat waktu dulu. Jadi kalau konsumen beli ke saya pasti tepat waktu. Malah kemarin saya ada proyek yang baru nih sekarang nih. Itu minta seminggu ya. 5 hari selesai. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena saya DP-nya 50% gitu. Dan 50% karena saya langsung beliin bahan, langsung saya kerjakan gitu. Dan mereka sebelum selesai saya kira itu anak buah saya telepon, "Pak, sudah selesai semua nih. Persiapan selesai, mungkin besok udah selesai. Tolong kirim sisanya pembayarannya." Baru dari mereka ini saya bayarin anak buah saya gitu. Seperti itu yang dilakukan dan saya pun gaji karyawan seperti itu. Kalau dapat bayar, saya bayar lagi ke ininya. Jadi dengan cara itulah saya bisa jalan. Dan beberapa teman saya sekarang ini udah ngeluh. Kemarin ini rekan-rekan saya kemarin ada yang bangkrut. Karena apa? Bangkrut bukan dia nggak bisa kerja, dia bisa kerja. Bangkrut bukan dia minus bank, enggak gitu. Cuma hutangnya numpuk, hutangnya banyak gitu. Kan kelengar gitu kalau gitu cara cash flow-nya nggak bisa gajian gitu. 4 bulan 5 bulan bayangin ya di main kita di bisnis saya ini banyak orang udah 5 bulan kemarin udah masalah, saya aja minus gitu. Jadi akhirnya apa, dengan konsekuensi seperti itu omset saya jatuh, saya omsetnya tinggal 10% sob, betul. Jadi tinggal 10% gitu. Biasanya minimal sekarang ya biasanya dapat sebulan 1 miliar gitu, 2 miliar, sekarang 100 juta udah hebat dulu, 200 juta udah hebat gitu. Bayangkan dulu, tapi saya sekarang overheadnya saya kurang habisin semua gitu. Dan saya tidak ada piutang sekarang dan tidak ada hutang gitu ke supplier gitu. Nah di bisnis itu penting kepercayaan itu. Nah itu yang ditanamkan oleh saya dan itu bagus ketika situasi krisis. Sehingga ternyata apa supplier itu pada ngomong gitu.
Itu loh, Metro Kitchen Parido nggak pernah ngutang gitu. Bayar malah CBD gitu. Semua ngomong, akhirnya pas kemarin krisis banyak yang supplier datang ke tempat saya. Pak beli, nawarkan lebih murah lagi. Makanya kemarin saya beli stainless bisa lebih murah. Tapi kuantitinya agak banyak ya untuk stok dulu. Seperti itu yang terjadi. Dan banyak juga supplier kitchen yang lain yang kehilangan, kalau Anda kehilangan distributor di Bali, di Indonesia, mau supply alat kitchen, boleh hubungi saya. Hubungi Sandra aja, Metro Kitchen Sandra. Anda cari sendiri dah nomornya. Jadi intinya itu, jadi itu yang terjadi. Meskipun saya 10%, tinggal 20% omset saya, tapi semuanya itu pasti duitnya itu. Bayangkan kalau saya dapat omset sebulan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar gitu. Tapi uangnya nggak pasti, kan setengah mati loh. Apalagi di bidang saya, di bidang kitchen itu equipment import itu, kandungan import itu hampir 70%, termasuk plat stainless steel pun itu kandungan importnya tinggi gitu. Sehingga ketika dolar itu batuk naik ya, meskipun rupiah dia akan naik. Makanya saya ketika dapat DP yang saya utamakan adalah beli semua komponen importnya gitu. Untuk stainless segala macam-macam. Termasuk kalau equipment saya beli semua. Equipment malah saya lebih kejam gitu. Contoh, DP 50%, saya udah bookingin. Pas mau barang siap dikirim, saya minta lagi 50% lagi. Udah selesai, nggak ada tawar-menawar. Dan itu banyak yang nggak suka, banyak yang nolak proyek. Dan banyak saya kalah gitu. Dan kok teman-teman saya mentawakan saya, oh Metro Kitchen kalah, nggak apa-apa, biar kalah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mereka semua sekarang kelenger, sob. Jadi sekarang ini banyak teman-teman saya yang kelenger gara-gara ya, kalau saya teorinya simpel gitu. Cash flow positif gitu. Dan ternyata dengan omset yang rendah ini dan yang penting saya dapetin uang tuh pasti gitu. Contoh, saya nggak ngomong bahwa saya punya kekayaan 1 miliar, 10 miliar, tapi semua piutang gitu. Kan nggak bisa ditagih. Toh waktu saya sulit kemarin saya nggak banyak yang ditagih. Saya kemarin hutang ke bank pun itu gara-gara piutang saya nggak tertagih. Gitu. Piutang nggak tertagih, perusahaan saya hilang gitu. Dan saya sulit jadinya, kesulitannya. Akhirnya apa ya, saya hapus buku. Daripada saya stres, ngapain saya? Kalau saya piutang nggak tertagih terlalu lama, saya hapus buku, biarin aja. Lu mau bayar syukur, nggak bayar ya nggak apa-apa, di akhirat aja bayarnya. Atau Allah berikan saya keberkahan di dunia, bisa beri. Ternyata bisa tuh. Nah sekarang masih ada hutang lagi ke bank itu gara-gara itu, ya udah nggak apa-apa, saya terima. Kalau lagi saya negokan sekarang ini. Mudah-mudahan 2020 insya Allah lunas, selesai semua. Karena apa? Kalau rasio hutang dengan aset saya jauh sekali gitu. Jadi tapi sekarang kan krisis agak susah gitu. Ya udah biarin. Jadi saya rasio hutang dengan aset saya itu jauh gitu. Dengan ini saya. Mungkin utang saya paling 10-20% gitu, daripada aset rasio lainnya. Jadi kenapa saya tenang ya, itu yang terjadi gitu. Saya nggak mau memaksakan ketika proyek itu, proyek itu dapat, saya nggak lapar gitu. Kenapa saya gitu? Bayangin ya, kalau Anda overheadnya besar, karyawannya jangan besar sekali, kalau Anda bisa menguasai semua. Saya lihat ya, teman-teman saya itu karyawannya udah banyak, cari yang paling baik semua gitu. SPG-nya yang paling cantik semua. Terus laki-lakinya yang pintar-pintar semua gitu. Wah hebat semua gitu. Hebat, kemana-mana hebat. Kalau ngomong aja dengan saya udah kayak teman bisnis. Wah, karena PD-nya tinggi gitu. Tapi saya pas-pasan semua. Saya terima orang itu pas-pasan. Kalau Anda lihat cantik juga enggak, biasa-biasa aja. Kenapa? Saya pintar juga enggak, biasa-biasa aja. Yang pintar harusnya bosnya menurut saya gitu. Dan kita ngajarkan ke anak buah saya gitu. Itu yang terjadi. Jadi bagi Anda jangan takut ketika Anda ini jatuh apapun, termasuk ini, makanya kita syukuri gitu. Saya syukuri, saya ikhlasi, saya ridhokan, dan insya Allah tahun ini saya berusaha yang penting bisa survive gitu. Yang penting saya tidak ingin mencat karyawan, itu aja. Dan alhamdulillah sekarang ini muka GM saya, manajer saya nggak stres sama, biasa-biasa aja. Jadi kesulitan demi kesulitan itu akan membentuk karakter kita menjadi lebih kuat. Kalau Anda sekarang sulit, nikmati kesulitan itu. Jangan gampang putus asa itu. Di balik kesulitan, sekarang sulit, besok sulit, lusa berikutnya pasti ada jalan kebaikan. Semuanya pas kayak roda, pasti ada end-nya, ada top end-nya. Kalau udah naik top end, kita akan baik lagi, kesulitannya akan bawah. Kalau kita jatuh, pasti ada top up-nya itu. Ketika pas paling jatuh sampai dasarnya, baru kita naik lagi ke atas. Nasihat saya sering ke manajer saya, ketika Anda tenggelam, itu jangan coba-coba, kalau Anda nggak bisa berenang, jangan coba-coba Anda ngabisin tenaga untuk bangkit lagi. Kalau saya tenggelam, saya pastikan saya tenggelam banget gitu, sampai nyampe dasar gitu. Setelah nyampe dasar, baru saya injek tekukan lutut saya, baru saya naik lagi ke atas. Itu yang terjadi. Kalau salah banyak salahnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.